Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan telah menyapa kita. Salah satu tujuan daripada kehadiran Ramadan adalah dalam rangka mengembalikan kita atau mengembalikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk memudahkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai kerajaan jiwa. Karena dia adalah sebuah kerajaan, maka hati ini harus kita perbaiki kembali. Rasulullah SAW mengatakan, apabila hati ini baik, maka baiklah seluruh daripada tubuh kita, jiwa kita. Karenanya hakikat tujuan daripada Ramadan dalam rangka mengembalikan kita kepada kebersihan hati, kepada hati yang selamat. Paling tidak di dalam Al-Quran ada 3 tipologi mengenai hati ini. Yang pertama, bahwa seseorang itu hatinya disebut sebagai hati yang mati, di mana di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hatinya. Ini gambaran tentang bagaimana orang-orang yang disebut sebagai waladhdallin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali orang-orang yang tidak tersesat, yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati hatinya. Ini yang pertama yang kita berharap jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok yang hatinya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni orang yang hatinya itu mengalami sakit. Jadi tidak hanya sakit fisik tapi juga sakit jiwa, yakni sakit di dalam hati kita. Disebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan di dalam hatinya penyakit, dan penyakit itu semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal penyakit ini paling tidak ada 3 jenis penyakit yang seringkali menimpa, mendera jiwa kita, hati kita. Penyakit yang pertama adalah penyakit kesombongan. Inilah yang ketika itu teruji kepada iblis laknatullah. Kemudian dia tidak mampu membersihkan hatinya dari kesombongan. Dia merasa bangga sebagai makhluk yang dicipta lebih dahulu. Merasa bangga bahwa tidak sejengkal tanah pun di bumi ini yang tidak pernah ditempati sujud oleh iblis. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam yang baru beberapa saat diciptakan, kemudian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau tunduk, dia tidak mau sujud mengagumi ciptaan Allah, yakni Adam alaihissalam. Akhirnya dengan kesombongannya dia harus terusir dari surga, bahkan kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak sebagai penghuni neraka. Penyakit yang kedua yang kadangkala menimpa diri kita adalah penyakit keserakahan. Inilah yang terjadi kepada nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam bersama Siti Hawa. Betapa kenikmatan surga yang sangat tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Itu sudah beliau berdua rasakan ketika itu. Tetapi karena godaan syaitan, godaan iblis, akhirnya dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah khuldi. Padahal sudah jelas-jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya diturunkan ke muka bumi ini. Ini karena adanya keserakahan di dalam jiwa manusia, yang kadangkala memang itulah yang menimpa secara umum manusia ini. Kita menyaksikan betapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian ditangkap oleh KPK, dimasukkan penjara karena adanya menuruti keserakahan yang itu ada di dalam dirinya. Makanya kemudian inilah penyakit hati yang kedua yang kadangkala menimpa diri kita. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga yakni penyakit kedengkian, iri hati, kebencian kepada saudara-saudara kita sebagai sesama muslim ataupun sebagai sesama manusia.
Itu tergambar dalam kisahnya Habil dan Qabil, putranya Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Qabil merasa iri, dengki dengan saudara kandungnya yang mendapati karunia yang lebih baik, yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian karena kedengkiannya, kebenciannya, dia dihasut oleh iblis laknatullah untuk membunuh saudaranya sendiri. Karena adanya kedengkian, dendam, rasa ketidaksenangan kepada saudaranya, akhirnya dia membunuh, menumpahkan darah saudara kandungnya sendiri. Dan inilah pembunuhan yang pertama di dunia ketika itu, yang itu dipicu oleh kedengkian, ketidaksenangan kepada saudara sebagai sesama muslim ataupun sebagai sesama manusia. Sehingga ketiga penyakit inilah yang semoga dengan adanya Ramadan kita kikis habis, kita bersihkan adanya kesombongan di dalam hati kita karena merasa hebat, merasa besar, merasa berjasa, merasa berkuasa. Kita hilangkan semuanya itu. Kemudian yang kedua, penyakit keserakahan. Semestinya dengan Ramadan kita menghadirkan sifat qanaah, merasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mengambil sikap hidup berqanaah di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, yakni berusaha menghilangkan sekat-sekat kebencian hati kita, kedengkian kita, dendam kita kepada saudara-saudara kita sebagai sesama manusia dan juga sebagai sesama muslim, di mana ini merupakan penyakit-penyakit yang harus kita bersihkan selama hadirnya Ramadan ini. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang paling puncak yang ingin kita capai dari Ramadan adalah bagaimana mencapai hati yang sehat, hati yang bersih. Yang disebut di dalam Al-Quran disebut sebagai hati yang salim, hati yang selamat. Di mana disebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakni di mana ketika Allah Subhanahu wa taala illa man atallah biqalbin salim, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, yakni hari di mana di hari kiamat kelak tidak ada manfaatnya harta kita dan juga anak-anak kita, wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hatinya dan jiwanya yang bersih. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, salah seorang tokoh ulama yakni Abdul Karim Al-Jilli dalam kitabnya Insan Kamil mengatakan bahwa hati manusia itu ibarat cermin, yakni di mana cermin itu ada punggung daripada cermin itu dan ada di baliknya adalah cermin yang dimana kita biasa pakai untuk bercermin atau berkaca. Seseorang yang hatinya sehat, itu hatinya ibarat cermin itu, cermin yang bisa dipakai bercermin itu menghadap ke atas untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerap cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya menjadi tenang dan bahagia atau an-nafsul mutmainnah. Akan tapi kemudian kebanyakan manusia, kata beliau, hatinya itu terbalik. Punggung daripada cermin itu berada di atas sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala susah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan hatinya, jiwanya adalah melihat ke bawah kepada kepentingan hawa nafsunya, an-nafsu syahwatnya, nafsu bahimiyahnya, yakni perut dan di bawah perutnya. Itulah yang terjadi kepada kebanyakan manusia, maka hatinya terbalik. Inilah gambaran orang-orang yang mengalami an-nafsul ammarah, di mana dia masih susah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ada juga orang yang hatinya ibarat cermin yang berdiri tapi tidak menghadap ke atas, tidak pula ke bawah. Dia kadangkala ingat, kadangkala dia lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ini kesempatan buat kita untuk mengembalikan hati kita menjadi an-nafsul mutmainnah. Kalau hatinya yang masih terbolak-balik, itu disebut dalam Al-Quran sebagai an-nafsul lawwamah. Inilah kebanyakan daripada manusia, di mana dia kadangkala lupa, kadangkala dia kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Ramadan dalam rangka mengembalikan kita
kepada kebersihan jiwa, kebersihan batin, dan hati kita menjadi hati yang salim. Apabila hati kita salim, selamat, maka kita termasuk sebagai kelompok an-nafsul mutmainnah. Inilah yang di dalam Al-Quran dijelaskan ketika nanti di surga kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil orang-orang yang mencapai derajat an-nafsul mutmainnah. Disebut dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.